Halo. Pul. Oh. Ya. Halo, kami dari kelompok 3 kelas 10I sedang berada di Museum Gedung Arca Desa Berdulu. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang ada di kelompok 3. Dari saya, Ari. Saya Desta. Saya Andika, Saya Dutama. saya Maestra. Saya Farhan. Saya Alit. Ayo ikuti kami untuk mengeksplor Museum Gedung Arca ini. Museum Gedung Arca terletak di Desa Berdulu, Kecamatan Belabato, Kabupaten Gianyar. Museum ini secara resmi dibuka pada tanggal 14 September 1974 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI. Di sini kita akan memasuki area wantilan. Ini adalah suasana saat siswa-siswi akan diberi arahan. Jadi, kelompok saya akan mengobservasi peninggalan yang ada di area utama mandala, yaitu sarkofagus dan beberapa kerangka-kerangka manusia purba. Sarkofagus berasal dari kata sark atau daging dan pagein yang berarti memakan. Jadi, sarkofagus berarti memakan daging atau pemakan daging. Pengertian ini dimaksudkan karena mayat atau jasad yang diletakkan di dalamnya membusuk dan hilang. Sarkofagus merupakan sebuah peti kubur batu yang berasal dari peninggalan budaya zaman prohistori menjelang sejarah dan masa perundagian atau tradisi megalitik sekitar 1500 sampai 2500 sebelum Masehi. Budaya penguburan dengan sarkofagus merupakan salah satu bentuk penghormatan pada masa lampau terhadap seseorang yang dikubur di dalamnya. Teknis penempatan mayat dalam sarkofagus disesuaikan dengan ukuran sarkofagus yang digunakan. Di antaranya posisi terentang pada sarkofagus berukuran besar dan posisi tertekuk atau terlipat pada sarkofagus berukuran kecil. Sistem penguburan dengan sarkofagus ditemukan di beberapa daerah antara lain Sumatera, Bali, Jawa, Sumbawa, Flores, dan Sulawesi. Dari puluhan sarkofagus yang telah ditemukan tersebar di seluruh wilayah Bali, sebagian besar merupakan temuan masyarakat lewat panggilan yang tidak sengaja. Di area ini juga mengoleksi kerangka manusia purba berupa gigi, tulang tengkorak, dan beberapa tulang anggota tubuh lainnya. Saya akan mewawancarai salah satu petugas yang ada di museum ini. Atas nama kakak siapa? Saya Delia, saya dari staf Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15. Kak, izin bertanya, apa sejarah terbangunnya museum ini? Sejarahnya itu, kenapa museum ini dibangun di daerah Pejeng Napak Siring, karena daerah di sini paling banyak ditemukan benda-benda arkeologis. Baik, pertanyaan kedua, apa manfaat museum ini untuk masyarakat? Manfaatnya pasti sangat banyak ya, dari segi nilai penting sejarah, nilai penting kebudayaan, nilai penting pendidikan, dan nilai penting agama ya. Jadi ya kalau dari nilai penting pendidikan pastinya kan bagi generasi seperti adik-adik sekarang ini jadi mengetahui tentang sejarahnya nenek moyang khususnya yang di daerah Bali ya. Iya. Baik, pertanyaan ketiga, apa saja koleksi peninggalan sejarah di museum ini? Kalau jenisnya itu kan dari masa prasejarah, kemudian ada sejarah. Sejarah itu dari Bali klasik ya. Jadi kalau prasejarah yang tentunya ada peninggalan seperti benda-benda benda-benda berburu atau bercocok tanam.
kemudian ada benda sarkofagus, peti kubur. Kemudian ada pada masa sejarah Bali klasik itu sudah ada benda-benda arkeologis seperti arca. Kemudian ada alat makan dan benda-benda arkeologis berbahan perunggu atau tembaga. Kemudian ada lontar. Ya. Pertanyaan terakhir Kak, bagaimana cara perawatan koleksi peninggalan sejarah di museum ini? Kalau perawatannya sih lebih ke ini ya, untuk benda arkeologi yang berbahan batu itu mereka menggunakan minyak atsiri ya, agar tidak tumbuh lumut. Kemudian juga benda-benda yang logam juga digunakan bahan-bahan tertentu untuk membersihkan atau merawat benda arkeologis itu. Baik, terima kasih Kak. Nah, tadi Kak Delia sudah menjelaskan sejarah dan koleksi apa saja yang ada di museum ini. Jadi, nilai-nilai yang dapat kita petik sebagai pelajar Pancasila adalah nilai gotong royong. Manusia pada zaman dahulu bekerja sama dan bergotong royong untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nilai gotong royong harus dilestarikan di masa sekarang karena dengan gotong royong dapat mempermudah dan menyelesaikan masalah. Nilai kedua adalah nilai agama. Pada dasarnya nilai agama dapat diartikan sebagai sebuah nilai tentang suatu kepercayaan yang bersifat spiritual. Oleh karena itu, tentunya setiap benda peninggalan bersejarah memiliki nilai agama tersendiri. Dan nilai yang terakhir adalah nilai sejarah. Yang dimaksud di sini adalah nilai yang sudah berkembang sejak lama dan terwariskan hingga kini. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang secara tersirat terkandung di dalam benda-benda peninggalan sejarah perlu kita amalkan agar tetap lestari. Nah, tadi kalian sudah melihat kan benda-benda cagar budaya yang ada di Museum Gedong Arca ini? Jika kalian punya waktu, ajak keluarga atau sahabat berkunjung ke museum-museum yang ada di daerah kalian. Selain dapat melihat situs-situs peninggalan yang masih bisa dilihat sampai sekarang, kalian juga bisa mendapatkan ilmu tentang benda-benda cagar budaya yang masih terjaga dengan baik. Nah, segitu dulu ya vlog dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Kak Delia karena sudah bersedia menjadi narasumber. Dan saya perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada penonton yang sudah menonton vlog dari kami. Akhir kata, kami mengucapkan salam JTB, jujur, tangguh, berintegritas.